Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandrino Nurul Ihsan dengan NIM 22042156 akan mempresentasikan materi kelima dari mata kuliah Keuangan Negara dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nora Eka Putri SIP MSI. Pada materi kelima ini kita akan membahas submateri yang berjudul mengenai barang publik atau public goods. Nah, yang pertama adalah definisi barang publik atau public goods. Barang publik atau public goods adalah barang yang tidak mengurangi ketersediaan mereka kepada orang lain saat Anda menggunakannya. Dan Anda juga tidak dapat mencegah orang lain menggunakan dan mengambil manfaat darinya. Contoh, barang publik adalah lampu jalan, pertahanan negara, udara bersih, sistem pengendalian banjir, mercusuar, dan peradilan. Pemerintah biasanya menyediakan barang publik, pihak swasta enggan memasok karena tidak menguntungkan. Bisnis merasa sulit untuk mengumpulkan pendapatan dari konsumen. Namun, beberapa individu atau organisasi sukarela mungkin menyediakannya, tetapi dalam skala yang terbatas. Karakteristik yang kedua adalah karakteristik barang publik. Pemerintah menyediakan barang publik untuk kesejahteraan atau memberikan manfaat bagi semua warga negara. Mereka tersedia untuk umum dan tidak secara eksplisit ditujukan untuk kelompok orang tertentu. Ketika seseorang menggunakannya, itu tidak menghentikan orang lain untuk menuai manfaat yang sama. Dua ciri utama barang publik adalah, yaitu yang pertama, tidak ada saingan atau non-rival roles. Yang kedua, tidak dapat dikecualikan atau non-excludable. Yang pertama, tidak ada saingan. Saat Anda menggunakan barang publik, itu tidak membatasi ketersediaannya untuk orang lain. Meskipun kita berbeda selera, kita mendapatkan manfaat yang sama dari barang publik yang kita gunakan tersebut. Meskipun kita berbeda selera. Seperti kasus lampu jalan. Anda dan orang lain sama-sama mendapatkan manfaat dari lampu jalan ketika di jalan raya saat berkendara. Dengan penggunaan lampu jalan, kita dapat bisa melihat ketika malam hari dalam berkendara misalnya. Tentu kita akan mendapat manfaat yang sama, baik diri kita maupun orang lain. Ini mungkin sedikit berbeda untuk jalan raya. Ketika jalan penuh, itu mengurangi manfaat tersedia bagi orang lain. Sedangkan untuk jalan tol, Anda harus membayar untuk menggunakannya. Namun ketika Anda menggunakan jalan tol, Anda tidak dapat mencegah orang lain untuk menggunakannya. Yang kedua adalah tidak dapat dikecualikan. Ketika pemerintah telah membuat barang publik tersedia, mereka tersedia untuk semua orang. Anda tidak dapat mencegah orang lain menggunakan dan memanfaatkan barang-barang ini. Jadi, barang publik adalah untuk pembayar dan bukan membayar. Ini kemudian memunculkan pengendara gratis di mana mereka dapat mengkonsumsi dan mendapatkan keuntungan tanpa membayarnya. Contoh adalah jalan raya yang menguntungkan baik wajib pajak maupun bukan wajib pajak. Yang ketiga adalah contoh barang publik. Yang pertama, contoh dari barang publik adalah pertahanan dan keamanan negara. Pemerintah memberikan perlindungan kepada semua warga negara. Jika Anda melakukan pelanggaran misalnya di dalam berlalu lintas, Anda tidak dapat menghentikan polisi untuk menghukum Anda, bahkan jika Anda membayar pajak. Demikian pula, mereka yang tidak membayar pajak juga akan menerima sanksi yang sama karena melakukan hal yang sama. Yang kedua adalah udara bersih. Udara bersih tersedia di mana-mana. Anda dan tetangga Anda sama-sama menikmatinya. Dan tentu saja Anda tidak akan membuat kotak pemisah antara udara bersih Anda dengan rumah tetangga Anda. Selanjutnya, seperti yang kita bahas tadi adalah lampu jalan. Baik pengendara maupun penduduk setempat sama-sama mendapatkan manfaat dari lampu jalan. Penghuni mungkin dikenakan biaya untuk membeli dan penyediaan lampu ini. Begitu juga dengan pengendara mobil atau motor yang melewati jalan tersebut dapat menikmati tanpa membayar iuran. Selanjutnya adalah jaringan radio atau televisi. Setelah sinyal radio atau televisi disiarkan, semua orang dapat mengaksesnya. Sulit untuk menghentikan seseorang dari menggunakannya. Selain itu, tidak mencegah orang lain menggunakannya saat Anda mendengarkan radio ataupun
menonton televisi. Yang keempat adalah perbedaan antara barang publik, barang klub, barang umum, dan barang pribadi. Para ekonom membagi menjadi 4 kategori barang berdasarkan variabel rivalitas dan excludabilitas. Yaitu yang pertama barang pribadi. Barang-barang pribadi tidak dapat dikecualikan dan bersifat rivalitas. Mereka termaksud barang-barang yang Anda gunakan setiap hari, misalnya seperti pakaian, seperti makanan, dan lain-lain. Itu adalah barang pribadi. Yang kedua adalah barang umum. Saat Anda menggunakan barang umum, itu mengurangi ketersediaan untuk orang lain. Namun, Anda tidak dapat mencegah orang lain menggunakannya. Contoh yang sering dikutip adalah kayu, sumber daya mineral, dan ikan di perairan internasional. Yang ketiga adalah barang klub. Barang klub adalah jenis barang yang tidak dapat disaingi dan tidak dapat dikecualikan. Jika Anda menggunakannya, mereka masih tersedia untuk orang lain. Tapi untuk menuai keuntungan, pemasok mungkin mengecualikan beberapa orang untuk menggunakannya. Yang keempat adalah barang kuasi publik atau quasi public goods. Barang publik dan kegagalan pasar. Barang kuasi publik adalah campuran barang publik dan barang pribadi. Contohnya adalah jalan raya, jalan tol, dan terowongan. Barang publik adalah contoh kegagalan pasar selain monopoli, eksternalitas, dan asimetri informasi. Itulah yang dapat saya sampaikan dari materi kelima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.